kemasukan, Miss. Hah? Jadi di tempat ini kenapa saya kasih rating tinggi karena di sini kemasukan dan jadi 4 orang kru berusaha untuk nahan saya tuh nggak bisa, saya ngebanting kru. Jadi Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Kalau kita berbicara tentang tempat angker ya, kan kalau di Indonesia suka banyak nih. Katanya nih tempat-tempat yang angker. yeah. Itu beneran angker atau enggak? Dan kalau Mas Bayu pernah ke sana, apa saja nih yang ada di sana? Oke. Contoh. Contoh. Ini Kota Tua Jakarta. Kota Tua, iya. PMAM pernah syuting di sini. Oh iya. Iya. Nah, gimana? Saya juga takut nanyanya. Kalau dari foto sih sebenarnya saya nggak selalu bisa lihat. Saya juga nggak tahu kondisi apa yang memungkinkan saya lihat dari foto. Kadang bisa. Cuman kalau dari ketika kita eksplor di sana itu ada banyak Belanda gitu. Kayak orang-orang zaman dulu, zaman penjajahan Belanda yang ternyata transisi dengan penjajahan Jepang. Jadi ada beberapa orang Belanda yang dibantai, dibunuh gitu, dan penampakannya itu kondisinya luka-luka gitu, ada yang kehilangan kaki, ada kehilangan tangan, kayak gitu. Oke. Orang Indonesianya nggak sebanyak orang Belandanya sih. Iya. Dan itu kalau misalnya Mas Bayu lihat itu berarti mereka ngeliat mereka tuh biasanya kondisi ketika mereka meninggalkan dunia ini, kondisi Betul. terakhir ketika Kondisi mereka terakhir. meninggalkan dunia ini ya. Berarti kalau misalnya ada ke suatu tempat dan saya itu tempat kecelakaan, berarti yang Mas Bayu lihat itu kondisi terakhir. Ketika dia masih hidup di situ. Oke, kalau misalnya dia normal ya berarti dia mungkin meninggalnya ya biasa-biasa aja. Ya. Dan sebenarnya itu bukan arwah si orang yang meninggal sih, tapi sosok yang kita kenal mungkin setan atau jin ya, istilahnya jin yang mengambil sosoknya orang yang meninggal itu gitu. Jadi orang yang meninggal itu kan punya alamnya sendiri. Mungkin sesuai kepercayaan masing-masing ya, punya alamnya sendiri yang menampung arwah-arwah orang meninggal itu. Nah, sementara yang jadi penampakan itu si setan atau jin itu yang menyerupai sosoknya orang yang meninggal itu dengan mengambil karakternya dia gitu. Oh, jadi itu bukan orang aslinya. Bukan si orang aslinya itu. Oke, kenapa mereka seperti itu? Maksudnya jin roh itu? Karena mereka tujuannya apa? Sosoknya sendiri nggak bisa kita lihat sih sosok aslinya mereka. Mereka butuh sesuatu yang mewakili gitu. Oh. Jadi jumlahnya itu jauh lebih banyak dari manusia untuk si jin itu. Jadi selalu butuh untuk sosok untuk mewakili. Butuh medium gitu ya. Gitu. Oke. Karena dan itu bukan orang aslinya, maksudnya roh aslinya mungkin udah di atas. Di atas, ya kayak gitu. Oke. Serem juga ya. Bahas gini. Iya. Oke. Nah, kalau ya berarti ini pernah ya PMAM juga pernah ke sini ya. Kota Tua benar. Oke, ntar kita lihat aja video lengkapnya berarti di PMAM. Kalau yang berikutnya ini ini di Bali ya. Bali Taman Festival ya. Taman Festival Bali. Taman Festival. Pernah kesana juga? Pernah kesana, dan PMAM itu selalu setiap explore memberikan rating tempat. Jadi maksimal rating 10. Sejauh ini Taman Festival yang ratingnya paling tinggi keseramannya. Oh iya? Iya, 9,5. Wow, hampir mendekati sempurna. Kenapa? Biasanya dilihat ratingnya berdasarkan apa? Perasaan yang di berdasarkan apa biasanya? Experience di sana dan banyaknya mengerikannya tempat itu sih. Jadi di dekat sini itu pernah ada kecelakaan pesawat yang menewaskan semua orangnya, sekitar 40-an sekian gitu, saya lupa jumlahnya. Dan itu ya ada di situ gitu loh, sosok-sosok si yang kecelakaan pesawat itu ada di situ. Terus sosok-sosoknya itu juga kuat sekali, mungkin ya karena apa ya? Karena mungkin memang sudah menghuni situ dalam waktu lama dan diberi makan gitu istilahnya. Kan kalau di sana ya untuk misalnya menenangkan mereka kan ya udah dikasih sesaji gitu atau apa gitu, makin kuat gitu. Dan di sini kalau misalnya nonton episodenya itu saya kemasukan, Miss. Jadi di tempat ini kenapa saya kasih rating tinggi karena di sini kemasukan dan
Jadi 4 orang kru berusaha untuk nahan saya tuh nggak bisa, saya ngebanting kru. Jadi pakai tangan satu ngebanting sampai keangkat gitu krunya gitu. Saya juga nggak sadar waktu saya lihat videonya, episodenya, waduh bisa sampai kayak gitu ya. Jadi 4 orang aja udah nggak teratasi gitu, udah 4 orang nahan gitu. Iya. Karena Tapi saking nggak sadar ramenya. kemasukan. Maksudnya kenapa menurut Mas Bayu kenapa seseorang itu bisa dimasukin? Karena kosong sih, bener-bener nggak fokus gitu, kosong, terus akhirnya ya dimasukin. Cuman lebih mudah ketika orang itu udah pernah kemasukan gitu. Jadi memang saya udah pernah kemasukan sebelumnya, terus ya itu Oke, jadi seakan-akan kayak udah ada jalurnya gitu udah ada ya. jalurnya gitu, seakan udah ada jalurnya. Oke. Lalu kalau seperti itu gimana? Akhirnya dikeluarkan atau keluar sendiri, atau Mas Bayu sadar nggak sih ketika orang dimasukin itu sebenarnya sadar nggak sih? Ada momen saya sadar, jadi setengah sadar, ibaratnya saya masih sadar bahwa saya berdiri, tapi yang berdiri bukan saya gitu. Misalnya saya mau ngomong sesuatu, saya nggak bisa ngomong, yang ngomong adalah si orang yang masuk gitu. Oke. Kayak gitu. Cuman kalau ketika masuk sepenuhnya, biasanya saya bangun itu kayak udah bangun tidur aja, rasanya kayak habis bangun tidur dan pusing gitu aja gitu. Oke. Dicabut sama paranormalnya. Jadi memang harus didampingi paranormal didampingi supaya paranormal. bisa dibantu untuk dilepaskan lah dan dibersihkan lah. Betul. Oke. Nah itu untuk penanganannya tergantung, ketika misalnya saya masih kuat, paranormalnya menilai saya masih kuat, biasanya akan digali cerita. Digali cerita. Saya di sini ketika digali cerita saya ngomong pakai bahasa Bali. Saya nggak ngerti bahasa Bali. Jadi ketika saya masih kuat, nggak kesakitan, ya akan terus ditanya-tanyain. Tapi ketika saya udah mulai merintih kesakitan, segera dicabut. Oke. Dan itu ada di videonya Ada di berarti video ya? ini, saya ngomong bahasa Bali, saya juga kaget saya bisa ngomong bahasa Bali. Iya. Gitu. Oke. Tapi apa yang harus dilakukan atau persiapan apa yang harus dilakukan sebagai orang awam untuk datang ke tempat-tempat angker? Kan kadang-kadang ada orang mungkin yang karena curiosity, rasa penasaran, mereka ingin berkunjung. Tapi ada nggak sih yang harus kita prepare sebelumnya supaya kita tidak mengganggu mereka dan supaya kita juga tidak diganggu dan dimasukin? Yang paling penting itu tujuannya jelas sih, Miss. Jadi benar-benar di tempat itu ketika misalnya ingin mencari tahu juga jelas informasi yang akan digunakan itu akan digunakan untuk apa gitu. Jadi semakin tujuannya positif, ya semakin aman sebenarnya. Tapi ketika udah mau main ke tempat angker dan mau iseng aja atau apa, itu lebih baik jangan. Karena mereka bisa mengetahui intention kita. Betul. Karena itu juga terpancar dari energi kita, aura kita gitu. Niat-niat. Iya. Apa dalam bentuk warna kah energi itu? Warna, tapi cuman nggak bisa vivid. Apakah merah, biru, tapi campuran gitu. Bisa ketahuan kondisinya sedang gimana, niatnya sedang gimana. Bisa kelihatan mungkin kayak gelap atau terang gitu ya. Semakin gelap, semakin buram, itu berarti jelek lah kondisinya. Iya. Semoga saya cerah-cerah aja ya di sini ya. Oke. Berarti niat, jadi tergantung ya. Kalau misalnya memang niatnya sudah tidak baik atau niatnya mungkin ingin mengganggu atau berniat negatif, ya tentu saja hal itu akan mengusik mereka dan akan mengganggu mereka juga. Tapi kalau misalnya kita nggak sadar bahwa ini tempat angker dan kita jalan aja, santai aja gitu ya, nggak akan diganggu, nggak akan dan diganggu juga. Iya. Saya nggak terlalu suka horor sebenarnya. Saya nggak suka horor bahkan. Iya, kalau nonton film horor saya punya teknik. Gimana tuh? Ya tutup mata tapi ngeliat bawahnya. Di sela-sela gitu. Di sela-sela ya. Kalau serem ya udah tutup aja. Ketahuan deh. Makanya pas kemarin Halloween Horror Night itu udah itu gimana tuh? Itu kan saya udah ke-6 kali. Oh iya. Itu kedatangan kalian saya ke-6 kali. Jadi udah itu sih kemajuan besar loh, saya bisa ngevideoin sendiri. Pertama kali ke sana itu beneran saya nggak mau buka mata, merem aja pokoknya. Cuma dengerin suara-suara aja sampai teriak-teriak. Serius. Yang kedua buka mata tapi ngeliat ke bawah. Jadi at least bisa ngeliat. Tapi berdasarkan pengalaman saya nih, justru sebenarnya memang benar kata orang justru kalau kamu
tutup mata atau kamu nggak ngelihat, itu kamu bakal lebih seram. Bayangin soalnya. Karena lebih ngebayangin gitu. Ah. Justru ketika kemarin saya buka mata malah nggak terlalu seram. Karena tahu itu orang, itu aktor-aktor. Karena ya kira-kira udah tahu sih mereka ada di mana, tapi tetap aja kaget. Iya sih. Iya, tapi kadang gitu sih ya. Kadang-kadang ketakutan, maksudnya bayangan kita sendiri, imajinasi kita Lebih sendiri ngeri. itu yang lebih membuat kita takut kan. Iya. Ya begitu. Ya gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau dari Mas Bayu sendiri seberapa reguler nih tempat-tempat mengunjungi tempat-tempat seperti ini? Kita biasa syuting per 2 minggu sekali gitu. Biasanya langsung tabung 3 episode lah gitu per berangkat syuting. Oke. Karena selalu di luar kota gitu. Iya, kemarin ini kan sempat banyak yang viral horor-horor yang baru-baru ini tuh yang berarti yang desa KKN. Oh iya, KKN Desa Penari. Kesana juga? Belum. Belum. Soalnya juga tempatnya belum fix sih, bener-bener di mananya itu fixnya kan masih simpang siur tuh. Betul. Masih dugaan aja gitu. Yes, berarti yang udah, kalau dari tempat terangker yang paling angker yang ada di Indonesia, pernah tahu nggak? Di Indonesia Menara Saidah sih. Tapi belum sempat kita syutingin. Cuman sepanjang kita survei, saya ngelihat Menara Saidah dari jauh aja udah, waduh, kayaknya kita bakal dapat masalah kalau misalnya sampai syuting di sana. Cuman asik kalau misalnya kita berhasil menguak apa yang ada di Menara Saidah. Cuman sampai sejauh ini saya belum pernah menemuin tempat yang lebih serem dari Menara Saidah. Oh, Menara Saidah tuh di mana? Jakarta Timur ya. Oh iya. Iya. Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur kalau nggak salah. Oh. Oke, Jakarta Timur ada ya? Jadi dari luar tuh udah, waduh, luarnya aja udah serem gitu. Oke. Dalamnya seperti apa gitu. Iya. Mungkin jangan-jangan kita sering lewatin lagi, tapi saya nggak tahu. Udah jangan dikasih tahu deh, lebih Iya. baik. Ada hal-hal di hidup ini yang lebih baik kita tidak tahu tahu, dan betul. tidak lihat, Iya. ya kan? Benar nggak? Iya, setuju Miss. Iya. Oke. Nah, kalau dari Mas Bayu sendiri nih, kan udah banyak hal yang dilalui. Apa harapan ke depannya? Harapan ke depan. Mimpi dari Mas Bayu sendiri pengennya seperti apa sih? Mimpi selanjutnya nih. Mimpi selanjutnya paling deket sih sebenarnya pengen punya buku. Namanya penulis, mungkin harapan orang yang passionnya menulis ya. Iya. Pengen punya buku, cuman belum kesampaian karena ya waktunya banyak kepakai untuk syuting dan lain-lain. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pengen banget jadi seperti Oprah Winfrey gitu. Punya talk show itu. Yes. Itu ultimate goal. Dan memberikan dampak Memberikan ya dampak. lewat talk show-nya ya. Seperti Miss Mary. Amin. Oke, selalu ada jalan untuk Selalu orang ada yang mau jalan. berusaha. Dan Yes, sometimes yes. you will Amin. never know loh. Kadang-kadang kan satu pintu membuka pintu yang lainnya, dan kadang-kadang kita juga nggak tahu jalan ini akan membawa kita kemana kan. Betul. Iya. Gak nyangka kan istilahnya acara horor yang saya bawakan ternyata membawa ketemu Mama Miss Iya Mary loh, itu. gak- Itu sesuatu yang nggak bisa dirasio gitu sama manusia gitu. Iya, benar. Berkah banget, saya ngerasa berkah banget gitu bisa ketemu. Thank you. Aku yang senang banget benar-benar bisa ketemu dan bisa dengar. Aku justru thank you banget Mas Bayu udah mau membagikan. Thank you. Aku itu malam-malam udah mau menghampiri saya, menunjukkan fotonya dan menceritakan, karena kalau enggak ya saya nggak akan pernah tahu apa yang pernah dilalui oleh Mas Bayu kan. Jadi itu penguatan, selalu menjadi penguatan buat saya sih. Dan seringkali ya semoga yang hal ini pun juga saya yakin pasti akan menginspirasi banyak orang yang juga sedang Amin. berjuang mencapai mimpinya, yang juga mungkin sedang mengalami hal-hal yang sulit, sedang mengalami kondisi di mana mungkin mereka merasa nggak mungkin gitu kan, nggak mampu. Mungkin pesan dari Semoga. Mas Bayu nih, apa yang ingin disampaikan untuk semua orang yang sedang berjuang, yang mungkin sedang mengalami masa sulit? Jangan menyerah, itu pasti. Selalu ingat sama ultimate goalnya. Ultimate goalnya apa, itu yang harus selalu dipegang. Dan jangan ragu untuk menyampaikan ultimate goal itu ke orang-orang sekitar. Karena seperti yang sudah kita bicarakan tadi ya, itu bisa membantu kita ketika kita tidak ingat gitu. Dalam kondisi tidak ingat, entah sedang down atau apa, orang-orang sekitar yang tahu ultimate goal kita akan membantu mengingatkan. Dan ketika punya ultimate goal itu, kita tahu
seberapa jauh lagi kita harus berlari gitu, daripada ketika kita nggak punya tujuan, Iya. kita cuman fokus pada capeknya lari aja, tapi kita nggak tahu kita lari kemana. Iya. Itu sih. Iya, wow. Harus buat buku. Harus buat buku. Amin. Ada banyak inspirasi dan pengalaman hidup Mas Bayu yang Amin. harus dituliskan, Mas Bayu. Amin. Harus. Dan saya yakin dari semua hal ini, satu hal yang saya salut itu dari orang tua Mas Bayu sih, khususnya ibu ya. Ya, saya berterima kasih banget sama mereka. Iya. Ya, ibu. Karena maksudnya kalau dari Mas Bayu sendiri, ketika Mas Bayu pulang dari warung dan gak bisa berkata-kata, Mas Bayu merasa terpukul. Menurut saya orang tua sebagai ibu pasti jauh merasa lebih sedih kan melihat anaknya seperti itu. Mau membantu juga sulit. Tapi di balik sosok yang kuat pasti ada orang tua yang lebih kuat yang selalu mendoakan dan selalu memberikan segalanya untuk anaknya kan. Bersyukurnya seperti itu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.